Shalom. Tuhan Yesus pernah berkata, "Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Di dalam Matius 28 ayat 19a. Ini adalah amanat agung yang tidak diperuntukkan hanya untuk para pendeta dan penginjil saja. Tetapi ini adalah panggilan untuk seluruh orang yang sudah percaya kepada Dia. Bagaimana caranya supaya kita dapat memberitakan Injil dengan percaya diri, jelas, dan juga penuh kasih? Untuk membekali umat memenuhi panggilan ini, GKI Harapan Indah mengundang saudara sekalian untuk mengikuti kelas pelatihan penginjilan secara pribadi dengan metode Evangelism Explosion atau disingkat II. Nah, pendekatan ini sudah terbukti sangat efektif dan juga alkitabiah di dalam melakukan penginjilan secara pribadi. Berikut ini kita akan menyaksikan beberapa kesaksian daripada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang pernah mengikuti kelas pelatihan ini di tahun lalu. Halo semuanya, aku Arnold. Aku adalah salah satu peserta Evangelism Explosion tahun lalu. Awalnya tuh aku ikut kegiatan ini karena aku sering banget berdebat sama temanku, terutama dalam konteks kepercayaan seorang Kristen. Dan dari situ aku ikut kegiatan ini, aku belajar dulu ya teori-teorinya gimana sih sebenarnya iman seorang Kristen itu, bahkan sampai aku bisa menyebarkan Injil kepada orang-orang di sekitarku. Nah dari situ aku belajar dulu, aku menyampaikan Injil kepada lingkungan yang kecil dulu, mulai dari keluarga, terus aku beranjak lagi ke teman-teman gereja, bahkan sampai sekarang aku bisa menginjil ke teman-temanku yang beda kepercayaan sama kita. Dan dari situ aku belajar, aku bisa berkomunikasi dengan baik, aku bisa lebih percaya diri lagi, aku bisa lebih tahu tentang Kristus. Nah dari situ banyak pertumbuhan Kristiani yang dapat kualami. Semangat untuk kalian yang mengikuti Evangelism Explosion. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Dampak yang saya dapatkan setelah saya mengikuti KS ya, itu sangat banyak. Manfaat yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih berani. Saya memiliki percaya diri yang lebih bagus untuk memberitakan firman Tuhan, Injil kepada orang lain. Karena dalam syakit itu mempunyai metode yang sederhana dan mudah dimengerti. Sehingga kita bisa mengajak orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Sehingga itu membuat saya semakin lebih lagi rindu memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu. Shalom. Bicara penginjilan itu merupakan hal yang impossible. Apakah saya bisa? Penginjilan mandiri dengan metode EE memberi jawaban bagi saya. Kamu bisa melakukan penginjilan. Metode yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami membangun saya, melatih saya untuk bisa melakukan penginjilan secara mandiri. Adapun pelatihan akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei 2026 dan bertempat di GKI Harapan Indah. Para peserta tidak dikenakan biaya apapun, namun kuota sangat terbatas. Oleh karena itu, daftarkan diri Anda segera melalui QR Code yang diberikan atau link-link WA yang diberikan di dalam WA Group, atau juga Anda dapat langsung mendaftarkan diri Anda di meja-meja pendaftaran yang tersedia. Jangan lupa, daftarkan diri Anda segera. Dan mari kita melaksanakan amanat agung dengan menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur atas berkat dan kebaikan Tuhan sehingga pagi hari ini kita boleh
dapat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Pada kesempatan ini saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada? Jika ada, kami mohon dapat berdiri agar kita bisa saling mengenal. Baik, Bapak Ibu, untuk menjaga agar ibadah kita pagi ini boleh berlangsung dengan penuh hikmat, kami mengimbau agar tidak makan dan minum di dalam ruang ibadah. Dan pastikan handphone Bapak Ibu statusnya dalam posisi off atau di silent. Kita akan masuk ke dalam ibadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dimohon berdiri. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan di tengah banyaknya suara yang mengisi hidup kita. Tuhan memanggil umat-Nya untuk kembali mendengar suaranya. Ia adalah gembala yang mengenal umat-Nya dan menuntun langkah hidup dengan kasih setia. Mari kita datang dengan kerinduan untuk mendengar dan mengandalkan tuntunannya. Kita angkat pujian dari KJ 64. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang
Kebaktian ini dimulai di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kelimpahan sering diukur dari apa yang terlihat, dari apa yang dimiliki, apa yang dicapai, dan bagaimana hidup tanpa di hadapan orang lain. Kita merasa tenang ketika pekerjaan berjalan lancar, ketika kebutuhan tercukupi, atau ketika rencana hidup berlangsung sesuai harapan. Namun saat hal-hal itu berubah, hati mudah menjadi gelisah dan kehilangan arah. Kita cenderung memandang kelimpahan dari Tuhan lewat materi yang terlihat dan kenyamanan hidup, dan tidak pada kehadiran dan tuntunan Gembala. Di tengah perjalanan hidup ini, mari kita kembali kepada Tuhan, membawa cara pandang yang salah, dan dengan rendah hati mengakui bahwa ada bagian dalam hidup kita yang tidak lagi berjalan dalam tuntunannya. Mari kita masing-masing menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Kami menyadari begitu banyak kebaikan-Mu yang sering kami lupakan. Kami mengaku bahwa kami bukanlah umat yang layak di hadapan-Mu. Begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Ampuni dosa kami dan kasihanilah kami Tuhan. Tuntunlah hati kami agar kami selalu bersyukur dalam segala keadaan, dan mampukanlah kami untuk taat terhadap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tercurah darah Tuhanku di
Bagi setiap kita yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari surat Roma pasal 5 ayat 17 demikian. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Kita berikan salam damai satu dengan lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita menanggapi berita anugerah dengan mengangkat pujian dari KJ 415. Alamai bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berbenah. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Dalam hati haus dan seru, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang benih. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup remaja.
Terima kasih untuk vokal grup remaja. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing saudara. Mari saudara sekalian kita akan bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan, kekurangan kami, Tuhan, kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Berkuasalah Tuhan atas kehidupan kami, agar kami sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca yang pertama pada hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 hingga ayat yang 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 hingga ayat yang 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 23. Ada
Bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga 10. Yohanes 10 ayat 1 hingga 10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup berkelimpahan dalam Kristus. Nah saudara sekalian, setiap orang di dunia ini ingin hidup cukup, bahkan lebih dari cukup, alias berkelimpahan. Nah sekarang permisi tanya, kalau biasanya kalau menurut ya pandangan dunia, orang yang berkelimpahan tuh yang gimana sih? Kalau menurut pandangan dunia nih, banyak duitnya saudara sekalian ya. Duit susah gitu ya. Ya, orang punya banyak uang ya. Mungkin bukan hanya banyak uang ya.
Dunia sering mendefinisikan kelimpahan itu sebagai banyak uang, mendapatkan kesuksesan, karir, pekerjaan, selalu berhasil, mendapatkan kenyamanan dan sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya ini saudara sekalian. Mengapa banyak orang yang tetap merasa kosong meskipun sukses, meskipun banyak uang menurut dunia ini? Ada kasus-kasus saudara sekalian orang begitu sangat kaya kondisinya, bahkan terkenal, tapi malah terlibat di dalam pemakaian obat penenang, obat-obatan terlarang, mengalami kekosongan hidup, bahkan depresi, bahkan bunuh diri. Loh, kok bisa? Mengapa orang yang punya segalanya tanda kutip menurut dunia ini, tapi kehilangan damai saudara sekalian? Nah, menarik saudara sekalian. Tuhan Yesus mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan. Nah, tentu saja saudara sekalian, ini sangat berbeda dengan cara pandang dunia ini, saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih hidup berkelimpahan dalam Kristus dan bagaimana kita mengalaminya. Oke. Ini mohon maaf ya saudara sekalian karena hari ini cukup panjang, jadi ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudara. Oke, yang pertama, hidup berkelimpahan dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh dalam Kristus. Hidup yang penuh maksudnya hidup yang komplit, full, lengkap, tidak ada lagi kekurangan. Dalam segala hal yang baik di dalam Kristus. Caranya bagaimana? Mendengar suara Kristus, mengikuti Kristus, menerima hidupnya. Nah, saudara sekalian, tadi kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 4 sampai 5, jelas saudara sekalian Tuhan Yesus itu mengangkat dari kehidupan sehari-hari bahwa seekor domba itu mengenal suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Bukan orang asing, saudara sekalian. Nah, kalau kita ya sebagai orang-orang yang percaya digambarkan, dikiaskan sebagai domba-dombanya Tuhan. Mestinya, saudara sekalian, kita juga mengenal suara Kristus gembala kita dan mengikuti Kristus gembala kita, saudara. Mazmur 23 menegaskan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan itu menjadi gembala kita, saudara sekalian, dijamin kita tidak akan kekurangan. Kita akan mengalami kepenuhan, komplit, lengkap sudah. Tidak ada diperlukan tambahan yang lain. Tuhan itu cukup, sangat cukup, bahkan lebih dari cukup, saudara. Nah, ini kalau saudara ikut PA, ya kapan-kapan ya, itu kalau telusuri ya, belajar Mazmur 23, itu ada 12 keuntungan, kita tidak akan kekurangan, saudara. Apa itu? Ya ikutlah PA. Ya, ada 12 keuntungan loh. Dan kata kuncinya takkan kekurangan aku. Mulai dari kehidupan di dunia ini sampai kehidupan yang akan datang, kita benar-benar cukup loh saudara sekalian. Asal Tuhan adalah gembala kita. Kunci hidup berkelimpahan dalam Kristus itu bukan punya banyak materi dunia ini, bukan. Tapi karena kita punya gembala yang benar, Tuhan sendiri. Ini ilustrasinya seperti itu loh saudara sekalian, seorang anak tersesat di mall. Banyak orang memanggil nama anak ini. Tetapi anak ini hanya berlari ke arah suara papa mamanya saat anak ini mendengar suara papa mamanya. Mengapa? Karena dia kenal suara itu. Nah, saudara sekalian, permisi tanya.
Di dunia dengan begitu banyak suara, apakah kita mengenal suara Tuhan? Dunia punya banyak suara, tetapi hanya suara Tuhan Yesus yang memberikan hidup. Hidup yang penuh, hidup yang komplit, lengkap, tidak kekurangan apapun dalam segala hal yang baik. Apakah kita kenal suara Tuhan? Apakah kita lebih mengikuti suara ego kita? Apakah kita lebih mengikuti suara dunia ini, pemikiran dunia ini? Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kalau kita mengakui bahwa Tuhan adalah gembala kita, Dia yang memberikan hidup yang penuh, hidup yang komplit, lengkap bagi kita, saudara sekalian. Mari kita sediakan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Belajar peka di dalam doa kita. Taat pada hal-hal yang kecil sekalipun, hal-hal yang sederhana sekalipun. Terkait dengan gerakan membaca Alkitab rutin. Yuk, kita terlibat, kita ikut di dalam gerakan membaca Alkitab rutin itu. Bukan sekedar membaca Alkitab, tetapi merenungkannya. Mencari tahu makna, pesan firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca. Ingat, hidup berkelimpahan dimulai dari kedekatan kita dengan Sang Gembala. Ini yang pertama, saudara. Hidup yang penuh di dalam Kristus. Mengalami kepuasan. Kedua, hidup yang berpengaruh. Punya dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, ini terkait dengan bacaan yang kedua tadi, saudara. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-24 hingga 27, saudara. Kembali 42 ya, 42 sampai 47 ya. Nah, jemaat itu, saudara sekalian, jemaat mula-mula ini sangat menarik. Mereka bukan hanya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam memecahkan roti, berdoa, tapi mereka juga bertekun dalam apa, saudara? Dalam persekutuan. Dan luar biasanya, saudara sekalian, mereka tiap hari loh, tiap hari kumpul, saudara. Wah, itu benar-benar semangatnya itu sangat luar biasa. Kita aja yang seminggu sekali aja, saudara sekalian, itu belum tentu semuanya, bukan? Tapi ini tiap hari loh mereka kumpul. Mereka hidup di dalam persekutuan. Bukan hanya kumpulnya saja, saudara sekalian. Tapi mereka itu hidup dalam persekutuan yang begitu indah, begitu erat. Mereka itu saling berbagi, saling menolong, saling membantu. Sehingga di antara mereka itu tidak ada yang berkekurangan. Kelimpahan jemaat mula-mula itu bukan karena mereka jemaat yang kaya, bukan. Tapi karena tidak ada satupun anggota jemaat yang dibiarkan seorang diri. Jadi yang kuat membantu yang lemah, ya, yang punya lebih membantu yang kekurangan. Punya jiwa berbagi, punya jiwa memberi. Saudara sekalian, kekristenan itu bukanlah hidup sendiri, tetapi hidup bersama sebagai sebuah komunitas keluarga. Jadi kita yang hadir di sini, saudara sekalian, kan kalau kita nyanyi dalam persekutuan, kau saudaraku, kau saudariku. Kita bersama-sama ini dalam sebuah komunitas keluarga Allah loh, saudara sekalian. Kita berada di dalam keluarga yang sama loh. Wah, luar biasa loh, saudara. Ya, karena di dalam Kristus kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Nah, permisi tanya, saudara sekalian, apakah kita ini hidup di dalam komunitas atau kita punya kecenderungan cuek atau individualis? Atau hanya datang ibadah tapi tanpa relasi dengan orang lain, saudara.
Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, kalau setiap kali kebaktian ya ada salam damai itu bukan cuman sekedar ya itu sebagai sebuah mata liturgi. Enggak, saudara sekalian. Melalui hal yang sederhana itu, saudara sekalian, kita ini benar-benar hidup di dalam satu persekutuan yang erat. Ya. Nah, mari saudara sekalian kita terus setia di dalam kebaktian kita, karena ini merupakan satu momen persekutuan, ya, momen persekutuan kita setiap minggu. Dan bukan hanya itu, saya juga mengajak saudara sekalian, mari kita juga terlibat di dalam misalnya persekutuan wilayah, persekutuan doa, persekutuan menurut usia kita masing-masing, ya, misalnya di pemuda itu ada persekutuan pemuda, ada persekutuan dewasa, ada persekutuan usia indah, ada persekutuan wanita. Mari kita juga bukan hanya meluangkan waktu untuk hadir dalam persekutuan, tapi kita juga belajar berbagi dan memberi. Katakanlah kita tahu ya ada yang kekurangan. Ya. Mari kita juga belajar berbagi, memberi. Berbagi waktu kita, tenaga kita, uang kita, materi kita bagi yang lain. Kita peduli terhadap mereka yang lemah. Hidup berkelimpahan itu terjadi. Hidup yang berpengaruh, hidup yang berdampak positif di dalam Kristus itu terjadi ketika kita bukan hanya menerima kasih dari Tuhan, tapi juga ketika kita menjadi saluran kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Itu yang kedua, saudara. Hidup yang berkelimpahan itu bukan untuk diri sendiri, tapi berbagi bagi orang lain, melimpah keluar. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Hidup berkelimpahan dalam Kristus adalah hidup yang tangguh dalam Kristus. Jadi bukan hanya penuh, hidup yang penuh, komplit, lengkap, hidup yang berpengaruh, memberikan dampak bagi orang lain. Yang ketiga, hidup yang tangguh dalam Kristus. Ya, permisi tanya. Kalau dikatakan kendaraan ini tangguh loh. Nah, kira-kira pengertiannya apa, Sir? Ya, kendaraan ini tangguh di medan berat, ya, kuat menghadapi jalanan yang rusak, terjal, berlumpur dan sebagainya. Ya, walaupun menghadapi situasi sulit, dia tidak mogok, ya. Tetap jalan, tetap bisa berfungsi. Nah, ini saudara sekalian. Nah, kalau orang Kristen yang tangguh, meskipun menghadapi kesulitan, dan uniknya loh saudara sekalian, kita ini orang Kristen, itu tantangannya, penderitaannya itu double 2 kali lipat saudara sekalian. Ya, bukan hanya penderitaan manusia pada umumnya ya. Penderitaan manusia pada umumnya ya mungkin sakit penyakit dan sebagainya ya itu umum. Tapi penderitaan yang jenis kedua adalah menderita oleh karena nama Tuhan. Itu tidak dialami oleh mereka yang belum percaya Kristus. Menderita oleh karena nama Tuhan, menderita oleh karena setia kepada Tuhan, tetap melakukan kebenaran. Nah, itu terkait dengan bacaan yang kedua tadi, saudara sekalian. Kalau tadi bacaan yang pertama ya Kisah Para Rasul pasal 2, ini bacaan yang kedua, 1 Petrus 2. Menderita karena berbuat baik, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19, itu adalah sebuah anugerah. Kenapa, saudara sekalian? Karena hal itu membuat kita, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus sendiri demi berbuat baik bagi kita, dia menderita, saudara. Bahkan Tuhan Yesus tidak membalas ketika dia dihina. Dia tetap taat sampai mati. Saudara sekalian, anugerah atau kasih karunia itu bukan berarti hidup tanpa penderitaan. Tetapi kasih karunia itu berarti kemampuan ilahi untuk tetap hidup, tetap berlaku benar meskipun di dalam penderitaan.
Kita belajar menjadi seorang Kristen yang tangguh, bukan yang rapuh. Mari saudara sekalian, kita belajar bersabar dalam ketidakadilan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah kita tetap taat meskipun sulit? Atau kita meninggalkan Tuhan saat kita menderita? Percayalah saudara sekalian bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Hidup berkelimpahan bukanlah hidup tanpa penderitaan, tanpa luka. Tetapi hidup yang dipulihkan dan ditegakkan melalui penderitaan bersama dengan Kristus. Kristus sudah memberikan teladan buat kita. Ya, tetap taat meskipun harus menderita. Ini adalah yang ketiga, hidup berkelimpahan dalam Kristus, hidup yang tangguh. Jadi saudara sekalian, hidup berkelimpahan dalam Kristus bukanlah tentang hidup tanpa masalah, hidup penuh kemewahan harta dunia, bukan. Tapi hidup yang utuh dalam Kristus, berpengaruh dalam Kristus, dan tangguh dalam Kristus. Caranya bagaimana? Kita mendengar suara dan mengikuti Kristus, menerima hidupnya. Kita bersekutu dalam kasih Kristus, menjadi saluran berkat-Nya, dan sedia menderita karena Kristus mengalami anugerah-Nya. Hari ini Tuhan mengundang kita, bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang penuh, berpengaruh, dan tangguh. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengar suaranya? Apakah kita mau hidup dalam komunitas kasih? Dan apakah kita mau tetap setia di dalam segala keadaan? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PS Yudita.
Terima kasih PS Yudita untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Kalian ini terpaksa, saudara. Karena dirijennya masuk rumah sakit, saudara sekalian. Jadi ya terpaksa membantu, bukan terpaksa benar itu gimana gitu ya. Mau tidak mau menggantikanlah, ya, membantu. Jadi mereka yang punya kemampuan untuk dirijen, khususnya untuk wanita, membuka lowongan sebesar-besarnya ya. Oke, kita tetap ya. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, mengikrarkan iman dan baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terus lahir dari anak darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Ini akan dilakukan pelantikan Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat atau BPHMJ. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam persekutuan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya, Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat atau BPHMJ dari GKI Harapan Indah untuk masa pelayanan tahun 2025 hingga 2026. Mari kita bersama berdoa syukur. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara yang akan dilantik, yaitu 1. Ibu Natalia Yusuf, kedua Bapak Aprianto. Dan sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk berdiri untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus hati
di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini sebagai anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat atau BPHMJ. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Dengan menjawab secara serempak, apakah jawaban saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Saudara sekalian, nanti setelah doa berkat diberikan, saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat BPHMJ dari GKI Harapan Indah, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Duduk kembali. Ya, kedua saudara bisa maju ke depan. Ya. Ini dipersilakan untuk menghadap ke arah umat, ya, ke arah jemaat. Ya. Saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Ya. Mari saudara sekalian kita bersama sekali lagi bangkit berdiri sebagai simbol dukungan dan penerimaan kita atas mereka. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Dipersilakan duduk kembali dan masih tetap di tempat. Wakil dari Majelis Jemaat akan membacakan piagam pengangkatan dan nanti akan menyerahkan piagam itu kepada saudara-saudara yang dilantik. Surat pengangkatan dengan nomor 234 dan 235 garis miring 4 garis miring 2026 masing-masing dibuat dengan surat pengangkatan terpisah. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jemaat Harapan Indah pada tanggal 12 April 2026, kami mengangkat saudara nama Aprianto dan Natalia Yusuf selaku Badan Pemeriksa Harta Milik Gereja periode pembukuan 1 April 2025 sampai 31 Maret 2026 dengan masa pelayanan tahun 2026 sampai dengan 2027.
Kiranya Roh Kudus memperlengkapi saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Bekasi, 26 April 2026, Majelis Jemaat GKI Harapan Indah, Pendeta Hendy Suwandi, Ketua Umum, Penatua Bambang Priyono, Sekretaris Umum. Kita bersama berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersyukur saudara-saudara kami ada yang dilantik sebagai anggota Badan Pemeriksa Harta Milik Jemaat. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab mereka dan di dalam segala hal yang dilakukan Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan. Berdoa juga Tuhan khususnya bagi mereka yang sakit, lemah tubuh, mohon Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Demikian pula Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah karir, masalah pendidikan, masalah studi, masalah rumah tangga, dan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dimiliki oleh saudara-saudara kami. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan jalan keluar. Tuhan melepaskan mereka dari pergumulan mereka. Dan kami juga doakan Tuhan khususnya untuk gereja kami, agar kiranya gereja kami bukan hanya terus mengalami pertambahan di dalam jumlah keanggotaan, tapi juga bertambah di dalam keaktifan melayani Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan gereja ini Tuhan pakai untuk menjadi garam terang di tengah-tengah masyarakat di mana gereja ini Tuhan telah tempatkan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk negara bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau tahu Tuhan akan kondisi negeri kami di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu belakangan waktu ini. Tuhan, pimpinlah negeri kami menuju kondisi yang semakin lebih baik. Dan khususnya Tuhan untuk pemerintah negara kami diberikan hikmat, diberikan pertolongan di dalam mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk penanganan maupun penyelesaian berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh negeri kami Indonesia. Dan karuniakanlah senantiasa keamanan atas negeri kami Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal belum kami sebutkan dalam doa syafaat ini. Kiranya kami pun juga terlibat di dalam doa syafaat di rumah kami masing-masing. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Di akhir doa syafaat ini Tuhan, bersama-sama kami panjatkan doa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya yang kami bersama nyanyikan demikian. Datanglah kerajaanmu,
Saudara-saudara, segala yang kita miliki berasal dari kelimpahan pemeliharaan Tuhan. Melalui persembahan ini, kita menyatakan syukur dan mengambil bagian dalam karya kasih-Nya. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur, seturut dengan firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai dan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Umat yang hadir di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam kantong yang akan diedarkan, atau memakai metode transfer, dan juga dapat memindai QRIS yang ditampilkan di layar atau di dalam ruang ibadah. Kita angkat pujian dari KJ 302. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih,
Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Bapa, saat ini kami membawakan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai wujud ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan sebelumnya kepada kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini ya Bapa, agar kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan keseharian kita, menjalani hari-hari sebagai umat yang hidup dalam tuntunan dan pemeliharaan Sang Gembala, serta setia menaruh andalan hanya pada Yesus, sobat dan penolong yang teguh. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
ibadah selesai. Selamat hari Minggu.